mengganggu sedikit waktu Bapak. Kebetulan ini saya ada perbincangan dengan Bapak. Insya Allah tahun depan itu kita akan melakukan pengembangan terhadap sekolah. Kalau kita melihat kan sekolah SD 59 ini termasuk sekolah yang muridnya sedikit gitu ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu cuma ada sekitar 100 orang gitu. Kalau secara ideal dari satu kelas itu harusnya minimal dia 25 sampai 28 siswa. Nah, jadi kalau cuma 101 berarti ada banyak kekurangan. Kemudian itu sementara di SD 59 ini ada beberapa sekolah yang terdekat, gitu. Ada SDN 60, kemudian ada SDN 30, ya, kemudian lebih dekat untuk sekolah swasta itu ada SDN Laboratorium UNG. Jadi kira-kira kan kalau untuk sekolah itu dalam mengembangkan sekolah itu ada 7 aset ya, maksudnya kita lebih melihat peluang yang ada begitu daripada memikirkan kekurangan. Nah, kalau DP aset itu ada modal manusia. Nah, kalau di sini kan itu dulu alhamdulillah semuanya PNS begitu ya. Kemudian ada modal apalagi modal lingkungan, kebudayaan, ada modal politik, ada modal finansial dan sebagainya. Nah, khusus untuk modal lingkungan ini bagaimana modal sosial ini bagaimana Bapak sebagai ketua komite di sini melihat maksudnya bagaimana masyarakat di sekitar sini melihat keberadaan sekolah di sini gitu. Karena kalau dibandingkan dengan sekolah yang di sebelah juga banyak murid, apalagi di SDN 30 sana juga paling banyak murid. Bahkan ada anak yang di sini itu saya lihat sekolahnya di sana begitu Pak. Terima kasih untuk melihat situasi seperti ini. Memang saya juga sudah berpikir tahun-tahun kemarin sebelum masih SD 29 ini itu kan muridnya banyak, tapi setelah itu ya kekurangan murid sampai sekarang. Jadi saya sudah ada solusi, ada konsultasi beberapa ke masyarakat, terutama sama Pak Itu saya bertanya kepada beliau apakah sekolah itu sehingga mungkin tidak banyak kita faktor pendidikan atau faktor kualitas sumber daya guru atau bagaimana Pak, maksudnya mata pelajaran. Lalu kata beliau bilang kalau untuk sekolah itu saya sudah ceritakan yang mana kekurangan murid, tapi kalau misalnya kita untuk kurikulum atau sama mata pelajaran maupun kualitas guru sama karena kita secara semua itu. Jadi untuk memotivasi untuk orang tua mau kasih sekolah di sekolah ini, jadi Pak Kadir itu bilang coba ambil mana-mana alumni dari sekolah ini yang sudah berhasil, undang baru diundang mereka itu, lalu kepada orang tua bahwa ini alumni dari sekolah ini sudah berhasil, sehingga mungkin ada daya tarik atau ini sehingga mereka mendapatkan maksud. Kemudian yang kedua saya pernah menanyakan beberapa orang kenapa anak mereka sekolah di tempat lain. Alasan pertamanya itu mungkin lantaran dananya kapital saja di sini. Jadi yang pertama. Bahwa yang kedua mungkin mereka yang alasannya itu agak maksudnya seperti saya bilang tidak bagus. Saya bilang lagi, lalu saya mungkin bisa Allah sekarang saya kan sudah dipikir itu kalau ada menipih anak-anak yang umur 6 tahun harus kasih insya Allah saya bisa mempertimbangkan menipih anak-anak ini supaya kalau ada waktu apa-apa kan saya bisa berbuat bisa masuk dengan yang terkait. Jadi selama ini saya pun jaga wajar-wajar anak-anak mereka yang umur itu masuk sekolah sini. Saya bilang karena untuk pendidikan itu sama semua. Karena cuma kayak bedanya itu apabila sekolah lain itu ada mata pelajaran tambahan macamnya sebagai sekunder. Kalau cuma untuk secara umum kualitas pendidikan maupun kualitas guru itu sama, tidak ada yang ini. Cuma itu perbedaan. Ya, insya Allah tahun ini saya juga sudah menyampaikan ibu ketika kasus sudah kalau anak-anak berkelingan yang wajib masuk kelas 1 atau kasih sekolah di sini. Selain 9, saya sudah ada itu. Insya Allah jadi hubungan Bapak ini dengan masyarakat sekitar ini, alhamdulillah ini sebuah informasi yang luar biasa bagi kami. Berarti kami sebenarnya orang tua di sini mau
ya, Iya, mau menyekolahkan anaknya di sini. Cuma mereka yang pertama ingin mencari suasana Iya. yang lain, yang kedua mereka belum melihat apa daya tarik dari sekolah ini sehingga anak mereka tidak Iya. masuk ke sini. Jadi itu insya Allah akan jadikan sebagai cambuk untuk bagaimana bisa menggunakan sekolah ini. Nah kemudian yang berikutnya modal politik ini tentu saya ingin mengetahui kira-kira dengan kelurahan. Nah hubungan seperti apa seharusnya yang sekolah bangun begitu dengan kelurahan supaya ada kerjasama yang baik begitu dengan pihak kelurahan, supaya maksudnya kami akan melakukan kerjasama dalam bidang apa begitu yang berhubungan dengan kelurahan. Ya untuk antara kelurahan dengan sekolah itu kan setiap tahun itu kan ada usulan-usulan melalui BPN. Jadi apabila ada usulan-usulan dari sekolah apa yang akan diusulkan itu, memang mereka akan menggunakan tahun depan nanti. Jadi kalau kelurahan juga bisa membantu ini karena itu memang sudah ada dalam program itu. Kalau maksudnya maksudnya permohonan seperti apa yang bisa kami ajukan, misalnya beasiswa atau perbaikan sarana dan prasarana kami, pada itu boleh. Boleh. Karena memang ada di kampus Anda nih, dan dinas pendidikan. Ya, maksudnya itu pengurusan KIP, itu pengurusan KIP itu yang akan saya pertanyakan terus. Itu apa? Kartu Indonesia Pintar. Kan kebanyakan masyarakat itu kan maunya anaknya itu punya KIP. Iya. Jadi cara pengurusannya itu yang saya pertanyakan terus kalau bagaimana, apakah dia mulai di sekolah kelurahan atau dari kelurahan yang dari sekolah, mengusulkan. iya. Nah, itu yang jadi kemarin itu kan kebanyakan dari sekolah. Oh, begitu. Iya, kebanyakan sekolah yang mengusulkan dengan catatan mereka bekerjasama dengan kelurahan. Ya, dengan apa mau ada memastikan bahwa anak ini masuk DTKS atau tidak. Kalau mereka anak ini masuk DTKS, jadi nomor ini DTKS itu diminta itu ke dinas. Nah nomor itu harusnya didapatkan oleh mereka. Ada dari kelurahan itu. Oh, begitu. Nomor DTKS itu. Ada kelurahan itu dicek anak ini masuk DTKS, kalau masuk DTKS nomor set itu berapa itu. Baru sekolah mengusulkan. Kemarin begitu mendapatkan beasiswa. Iya, karena kalau itu kasihan mereka sangat butuhkan sampai dengan mereka kuliah. Iya. Kemudian kalau ada tentuan juga macam itu dari dinas sosial ada bantuan untuk kuliah itu, sekolah juga bisa kerjasama dengan kelurahan membuat proposal orang tua murid yang tidak mampu, dikumpul yang punya usaha, dikumpul berapa orang yang punya usaha, jadi itu satu kelompok lalu dibuatkan proposal gitu. Nah itu setelah tanggal lurah nanti bisa yang datang ke dinas sosial membuatkan itu proposal bantuan. Kemudian dari sana nanti dari sana datang ke kelurahan langsung ke ibu ini. Jadi sebenarnya sekolah ini juga bisa. punya andil ya meningkatkan Iya. ekonomi Iya. orang tua ya. Iya. Jadi mungkin juga jadi salah satu daya tarik dari orang tua kan kita bisa membantu mereka dalam berbagai hal untuk meningkatkan mereka. Iya. Insya Allah itu akan kami masukkan dalam. Kalau ada program-program pemerintah itu sekolah bisa partisipakan kami akan bisa bantu. Jadi mungkin insya Allah kami atau saya secara pribadi harus sering-sering berkunjung ke kelurahan juga ya. Untuk sekarang itu kan kami sekarang itu meningkatkan untuk anak-anak yang untuk anak-anak yang tidak mampu pengurusan beasiswa. Iya. Anak yang tidak mampu itu pengurusan beasiswa. Meningkatkan itu kan siapa-siapa dari anak TK, SD, SMP. Anak-anak yang tidak mampu perintahkan nama-nama. Sebut ini dengan nomor verifikasi. Nanti itu ada melalui LPM nanti berapa sekretariat punya nama dinas. Berarti nama itu akan diajukan ke kelurahan ya, kami yang akan memasukkan Nanti kan LPM yang akan bawa ke. Nanti dia nanti kalau itu nomor verifikasinya cek di kelurahan. Yang penting dia masuk di DTKS. Nanti itu dari itu namanya. Memang banyak untuk menjadi daya tarik orang tua itu memang banyak melalui program pemerintah itu. Cuma memang mungkin kami yang tidak tahu ya. Iya, insya Allah ini yang saya itu merasa bersyukur sekali pada itu kami. Jadi maksudnya informasi-informasi seperti ini kan jarang kami peroleh. Saya selama beberapa kali berada di sekolah itu saya tidak pernah mendengar ada program yang bisa sekolah masuki lewat kelurahan. Nah, setelah ini kalau ibu bisa mau ini data anak-anak yang belum dapat beasiswa yang betul masuk DTKS berikan kepada kami untuk oh iya, karena kemarin itu ada yang bilang ibu kenapa cuma bilang terus yang dapat beasiswa, sebenarnya pun nggak mampu, yang mampu belum tidak dapat beasiswa. silakan tolong catat nama-nama siapa
akan cek mana namanya cek di kelurahan. Setelah kami cek dia masuk di DKS, itu nomor permintaan dan kami mengantar ke dinas. Ya. Jadi ini sebuah Itu insya Allah itu akan menjadi salah satu dari orang tua menyebabkan tersebut. Terima kasih banyak Pak atas wawancara saya pada hari ini, semoga sangat bermanfaat dan semoga ke depan komite dengan sekolah ini mempunyai kerjasama yang lebih baik untuk sekolah yang lebih berkembang. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul 3.2. Pada kesempatan ini saya dalam rangka menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak. Sekarang sudah masuk modul 3.2. Di sini modulnya tentang pemimpin dan pengelolaan sumber daya alam. Alhamdulillah ya, materi pada modul 3.2 ini sesuai dengan harapan saya ke depan ya, bahwa insya Allah pada raker yang akan memasuki tahun ajaran baru, salah satunya kita akan membicarakan tentang apa saja yang bisa kita jadikan sebagai aset untuk mengembangkan sekolah kita. Oleh karena itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja modal-modal atau aset yang ada di sekolah ini yang perlu kita kembangkan. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang ini kita diharapkan untuk lebih memaksimalkan potensi aset yang ada di sekolah kita. Jadi kalau kita akan mengikuti kegiatan atau kita akan melaksanakan program sekolah, kita tidak melihat pada kekurangan sekolah yang ada, tapi kita melihat apa saja aset yang boleh kita jadikan sebagai sarana untuk mengembangkan program tadi. Nanti sebentar juga akan ada contoh-contoh bagaimana kita akan membuat sebuah kegiatan atau program yang menggunakan aset, dan kita akan berdiskusi bersama-sama untuk mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Jadi itu tentang kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, sekolah ini kalau kita anggap sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah ini adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Ya, seperti pelajaran IPA ya, ada abiotik, ada biotik. Kalau abiotik itu yang abiotik yang hidup, yang mati. Oke, kalau yang biotik yang hidup. Iya. Jadi begitu juga di dalam sekolah ini. Tentu saja interaksi atau hubungan itu ada antara yang hidup dan ada yang mati atau yang tidak hidup, unsur yang tidak hidup. Nah, kita akan melihat di sini apa saja unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah ya. Yang kita mulai dulu dari yang paling sedikit ya, abiotik yang tidak hidup. Jadi yang pertama yaitu keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja kalau di SDN 59 ini keuangan kita salah satunya adalah bersumber dari BOS ya. Kalau dulu mungkin ada DOS ya, tapi sekarang sistemnya sudah lain ya, sehingga kita lebih mengelola keuangan tadi kepada yang pasti-pasti saja ya, yaitu BOS. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini berupa apa? Ada perpustakaan, ada laboratorium ya. Sebenarnya ada banyak alat-alat di
lab itu yang lebih perlu kita maksimal ya. Insya Allah saya kalau sudah lebih banyak waktunya ya untuk sekolah ini, saya akan bongkar itu lab ya. Saya akan identifikasi kira-kira apa saja yang masih bisa kita gunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengembangkan proses pembelajaran. Begitu juga dengan perpustakaan ya. Kalau saya melihat program yang kita ingin laksanakan kemarin itu belum berjalan dengan maksimal. Jadi ini nanti akan kita evaluasi pada Raker tahun ajaran baru nanti ya. Mana saja program-program yang sudah maksimal dan yang mana belum maksimal, dan kira-kira apa saja yang membuat program tersebut tidak berjalan dengan baik. Jadi sarana dan prasarana ini banyak ya, ada gedung ini, gedung sekolah ya. Kemudian ada ruang dewan guru ya, ada ruang operator, dan yang paling utama sekolah kita ini mempunyai Chromebook ya sebanyak 15 buah, dan mungkin ke depan itu kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk siswa ya, untuk siswa. Selanjutnya ini adalah unsur-unsur abiotik. Jadi unsur abiotik ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 2 ya, yaitu keuangan, sarana dan prasarana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur biotik ya. Unsur-unsur biotik yang hidup ya, tentu saja yang bernyawa. Yang pertama ini adalah murid ya. Murid atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah ya. Jadi kemarin saya juga sudah melakukan wawancara dengan ketua komite ya. Saya juga menanyakan tentang apa aset yang ada di lingkungan sekitar ini, termasuk bagaimana hubungan sekolah itu dengan kelurahan ya. Ternyata di kelurahan itu juga menyediakan banyak kesempatan untuk siswa itu menerima beasiswa. Makanya kemarin itu disampaikan kepada saya, dia minta data-data siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa. Jadi dicatat siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa ya. Asalkan DP syarat itu DP Papa dan DP Mama, bukan PNS ya. Begitu. Jadi kemarin kalau ada orang yang mengeluh, kenapa dia tidak dapat beasiswa padahal dia merasa dirinya kurang mampu. Nah, orang-orang yang seperti itu bisa ditampung ya. Jadi ini murid ya. Kalau kita melihat jumlah murid kita yang ada di sekolah ini masih termasuk kurang ya. Karena harusnya minimal itu 120 lah. Kita anggap satu kelas itu 20 begitu ya. Tapi sekarang masih 101. Tapi kalau yang tercover di BOS itu bukan 101. Masih di bawah 197. Jadi masih kurang 4 orang ya. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah di akhir semester 2 ini mungkin saya punya program, kita bisa melaksanakan kegiatan technical meeting. Kita akan ramaikan sekolah ini ya Bapak dan Ibu, supaya pada saat pendaftaran itu banyak yang mau masuk di sekolah kita. Karena kalau setelah sekolah ini ada SDN 30, itu ternyata banyak orang di sekitar sini sekolahnya di sana. Waktu saya kemarin ke SDN 30, dan bilang, ibu pe sekolah itu ada pindah pas saya dekat rumah. Ini berarti rumahnya tidak sekolah di SDN 59. Nah, iya, makanya kita membuat sebuah daya tarik agar supaya murid yang bersekolah di sini itu lebih banyak lagi. Kemudian yang berikut, kepala sekolah ya, guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dan alhamdulillah saat ini kepala sekolahnya sudah definitif ya. Karena beberapa bulan yang kemarin itu PLT, sehingga konsentrasinya Bu Yardi harus mengajar, kemudian juga harus memimpin jalannya sekolah. Kemudian guru, orang yang profesinya mengajar ya, guru-guru ini ya, ibu-ibu sekalian. Dan ini adalah suatu potensi yang luar biasa, karena guru-guru yang ada di SDN 59 ini hampir semuanya, bukan cuma hampir, karena sebentar lagi Bu Olin juga sudah akan jadi guru P3K, itu adalah PNS ya. Jadi ini yang harus kita syukuri bersama. Kemudian ada staf tenaga kependidikan, contohnya Pak Ridwan ya, operator kita yang sangat rajin ya, yang sangat tekun dalam serta bertanggung jawab ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian ada pengawas sekolah
Alhamdulillah juga pengawas sekolah kita ini adalah pengajar praktik. Jadi kita lebih mudah sebenarnya melakukan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan IKM ini, ya. Selanjutnya orang tua murid, ya. Kalau kita melihat kegiatan kemarin halal bihalal itu sebenarnya memperlihatkan bahwa orang tua murid yang berada di sini ini bisa kita manfaatkan yang lewat kegiatan-kegiatan paguyuban dan kegiatan komite. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar sekolah. Ya, jadi yang berada di seluruh tetangga sekolah ini ya, 40 ke kanan, 40 rumah ke kiri, yang ke depan dan yang ke belakang, ya, dan sekitarnya. Ini pokoknya adalah unsur biotik dalam ekosistem sekolah. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, ketika kita ingin mengembangkan sekolah, ada yang namanya kita menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dan tidak lagi melihat apa kekurangan, sehingga di sini kita akan bedakan apa pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ya. Nah, kita bisa lihat bersama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif, ya. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Misalnya kita ingin melakukan sebuah program. Lalu kita melihat kayaknya orang tua di sini tidak mau mendukung program yang ada di sekolah, ya. Nah, itu sebaiknya kita hilangkan, ya. Kita jangan melihat kekurangan tersebut. Atau kita ingin melakukan seperti contoh program sains kemarin yang tidak jalan, ya. Baru bagaimana Ibu mau jalan DP alat dan bahan itu bagaimana? Baru apa yang turun mau bikin? Setengah mati Ibu. Nah, itu sebaiknya yang harus kita hindari. Kemudian ada pendekatan berbasis aset, ya. Bagaimana itu pendekatan berbasis aset? Yaitu adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang hidup, ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah program, misalnya kita mengadakan program workshop implementasi kurikulum merdeka. Di pos itu tidak ada dia punya anggaran mau panggilkan apa? Pemateri, begitu. Maka yang kita gunakan apa? Oh, ada PMM. Di PMM itu ada banyak sekali pemateri-pemateri yang offline, ya. Maka itu yang kita manfaatkan, ya. Atau siapa yang menguasai salah satu dari kurikulum ini, maka dia yang kita tampilkan. Misalnya Ibu Wilan, ya. Beliau sangat paham dengan bagaimana membuat ATP. Maka Ibu Wilan yang akan kita tampilkan untuk menjadi pemateri. Kemudian ke depan workshop bagaimana membuat P5. Nah, kita lihat mungkin, oh Ibu Wanti P5 kayaknya mantap. Lengkap DP modul, DP rubrik penilaian, sampai rapotnya lengkap semuanya. Kalau begitu, Ibu Wanti yang akan kita tampilkan sebagai pemateri. Ya, jadi itu maksudnya kita menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi kita tidak melihat tidak ada uang bos mau bayar pemateri baru tidak jadi poli itu acara, ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan itu yang akan kita laksanakan. Nah, perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Yang pertama untuk berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan, yang pertama fokus pada masalah dan isu. Itu kalau kekurangan, ya. Kalau berbasis pada aset, fokus pada aset dan kekuatan. Jadi kalau kayak contoh tadi, berarti pada workshop ini Ibu Wilan dengan Ibu Wanti yang mau tampil. Di sini ada 3 W, ya. Wani, Wanti, Wilan.
Baru kalau N, Ibu Nunu, Ibu Nancy, Ibu Neva, Naninu, Nanune, ya. Ya, jadi maka Ibu Wilan dan Ibu Wanti inilah yang akan menjadi aset. Kita fokus pada Ibu Wilan dan Ibu Wanti. Tidak usah pikir-pikir Pak Rais misalnya yang menjadi pemateri. Baru Tuhan tidak ada uang, begitu. Tidak jadi acara. Ya, jadi kita bersama-sama membantu Ibu Wilan, Ibu Wanti untuk bagaimana agar supaya kita bisa paham bersama. Ya, kemudian berikutnya, kalau dia berbasis kekurangan, maka dia berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis pada aset, dia membayangkan masa depan. Ya, contoh ya, saya gambaran saya misalnya, bagaimana supaya ini mau ada pot di sekolah lebih cantik-cantik. Tidak ada uang bos, ini mau beli akan pot. Nah, bagaimana caranya? Kita membayangkan, 13 kan orang sekolah itu pas masuk kamar, orang lihat orang pot so banyak, baru seragam DP warna hingga sebelah sini hijau semua, yang sebelah sini hitam semua misalnya. Ya, DP bunga homogen, yang ini udah begitu. Jadi kita membayangkan bagaimana sekolah kita yang penuh dengan bunga, dengan pot yang tertata rapi, dengan warna yang asri perpaduannya, ya, begitu. Kemudian yang berbasis pada kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang selalu bertanya pada apa yang kurang, ya. Yang kurang selalu tidak ada doi. Itu memang di mana-mana. Muhammad Soekarno-Hatta ini harus siap sedia. Ya, memang tanpa Soekarno-Hatta tidak bisa berjalan. Tapi apakah kalau orang ini sekolah tidak ada Soekarno-Hatta, baru orang sudah tidak berjalan? Tetap harus berjalan. Ya, jangan berjalan di tempat. Nanti kalau berjalan di tempat, lama-lama sudah tidak ada siswa. Ya, saya ini dengar-dengar teman sekolah ini dia semua tutup. Iya, karena kurang dari 120. Ya, makanya kita berusaha ya bagaimana tahun depan ini kita bisa mendapatkan sekolah yang siswa yang lebih. Kalau berbasis pada aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya, contoh ya, kalau saya pertama datang kemari, sebenarnya saya ini so insecure. Saya bilang bukan main DP kepala sekolah yang dulu ya, banyak sekali dorang piala. Berarti dorang di sini mantap-mantap. Saya suka baca-baca ke sana olimpiade, ada DP olahraga, DP menyanyi. Saya bilang saya merasa bahwa saya tidak bisa seperti itu kepala sekolah yang seperti itu. Kira-kira bagaimana ini bisa memaksimalkan kekuatan guru-guru yang ada di sini. Gitu. Banyak anak-anak dosen-dosen saya pernah di sini itu tahun 97. 2 tahun 90. Ini 200 lebih belum 3 200 lebih sini. 200 lebih. Banyak sekali. Berarti satu kelas bisa berapa orang? Pokoknya banyak sekali tuh. Tidak ada yang banyak siswa. Kalau 200 orang berarti hampir 40 orang ya? Masya Allah. Jadi banyak sekali akan kegiatan sini, banyak siswa. Nah, itu berarti dengan kegiatan-kegiatan itu bisa menarik sekolah, ya. Kayak kalau saya di SDN 30 itu ada kegiatan pramuka. Kemudian yang sekarang yang sementara dorang ini di sana marching band. Ya, marching band. Tapi mereka sekalipun dimintakan bayar berapa orang tua di sana. Oke. Kita harusnya bisa juga ya, sekalipun tidak pakai marching band yang asli, cuma marching band yang dari Blek. Iya, baru yang ini. Ya, bagaimana kita bisa membuatnya begitu? Kan itu lebih unik. Ya, itu lebih unik. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi kita cuma baca kira-kira siapa yang bisa menjadi sponsor ya. Padahal harusnya kita bisa memaksimalkan atau mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset yang ada di sekolah ini. Yang berikut merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi kalau yang berbasis kekurangan, itu program atau proyeknya itu menyelesaikan masalah.
Tapi kalau berbasis aset itu programnya sesuai dengan visi, ya, dan kekuatan yang ada. Jadi itu bedanya, ya. Kalau yang berbasis kekurangan, program, proyek yang kita lakukan berbasis pada menyelesaikan masalah. Tapi kalau yang berbasis pada aset itu berdasarkan pada visi dan kekuatan yang ingin kita capai. Dan yang terakhir adalah kalau berbasis kekurangan itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sementara kalau yang berbasis pada aset itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi sebenarnya program-program yang sudah kita buat kemarin itu lebih dimaksimalkan lagi, ya. Jadi kita bagaimana melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nanti pada raker nanti ini akan ada evaluasi. Terus setelah evaluasi itu kita bisa merencanakan program itu dengan aksi yang lebih nyata lagi. Nah ini ABCD, Asset Based Community Development, atau pengembangan komunitas berbasis aset. Ini dikembangkan oleh John M. Knight dan Jordi Kritzman dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. Jadi kayak kemarin KKG, kalau di KKG orang harus sedia konsumsi, harus sedia baliho, sedia apa lagi, pemateri, dan tentu saja kalau ada pemateri orang harus bayar, ya, dan sebagainya. Nah sekarang diharapkan pada Kombel ini yang ada, ini termasuk salah satu komunitas juga yang ada di sekolah. Tapi sekolah ini juga adalah sebuah komunitas, ya. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Jadi maksudnya kita membangun sekolah ini berdasarkan aset yang ada, ya. Nah, apa saja aset-aset dalam sebuah komunitas? Jadi ada 7 aset utama. Nah, sebentar ibu-ibu saya akan bagi kelompok dan akan meminta ibu-ibu untuk bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini dari 7 aset ini. Jadi yang pertama adalah aset yang pertama adalah modal manusia. Modal aset itu bisa juga kita katakan sebagai modal, ya, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga dalam sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. Jadi kalau manusia berarti termasuk guru-gurunya, operatornya, cleaning service-nya, ya. Dan saya yakin guru-guru yang ada di sini adalah semuanya guru-guru yang mempunyai sertifikasi profesional, ya. Jadi kita semua adalah guru-guru yang profesional. Nah, ini harusnya menjadi modal yang luar biasa dalam menciptakan siswa-siswa yang lebih bermutu. Kemudian yang kedua, modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat untuk unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. Contoh sosial, kita punya kerjasama dengan puskesmas. Dalam hal apa kerjasama kita dengan puskesmas? Penyuntikan itu apa namanya? Imunisasi. Berarti kita melaksanakan imunisasi itu kerjasama dengan puskesmas. Apa puskesmas itu cuma mau datang imunisasi? Apalagi selain itu? Sosialisasi program kesehatan, ya, begitu. Kemudian kita ada kerjasama lagi dengan apa lagi di sekolah sini? Selain dengan puskesmas, misalnya dengan universitas, ya, UNG, ya. Mereka itu kemarin katanya mau datang kasih workshop sama kita. Iya, katanya mau kasih ini pelatihan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nanti kita lihat. Jadi seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Misalnya kita punya kerjasama dengan PGRI, dengan Diknas, dengan Kemenak, ya.
Nah, ini yang ada di modal sosial. Kemudian modal fisik terdiri atas dua kelompok. Yang pertama, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Yang kedua, infrastruktur dan sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Jadi ini modal fisik. Jadi sebentar, kelompok yang mendapatkan modal fisik, maka kelompok tersebut mengidentifikasi apa saja bangunan atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik yang ada di sekolah ini. Selanjutnya modal lingkungan dan alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kayak itu kan ada sawah di belakang. Kalau sawah itu ditanami, ya harusnya kita ada salah satu pembelajaran yang kalau memang bisa dilibatkan mereka dalam bagaimana cara bercocok tanam padi, baru pas-pas, itu tidak apa-apa. Kasih suruh lapas itu orang PKP sepatu, ya itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran langsung, ya. Atau kita, ya kemarin seperti Pak Edi itu datang, beliau menyampaikan bahwa di sini ini ada peluang tentang itu apa yang Ibu Hajaran si suami usaha Kopiah Karanji, ya. Jadi kita mendatangkan Pak suaminya Ibu Nancy, ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak bagaimana kira-kira pembuatan kopiah Karanji tersebut, ya. Selama ini saya pun tahu kopiah Karanji itu dari rotan. Ternyata Ibu Nancy bilang bukan dari rotan, dari akar rotan. Oh, akar apa dong? Berarti memang DP nama Indonesia yang ini tuh ya, mintu. Pantasan harganya mahal. Orang harus masuk hutan untuk mencari mintu. Oh. Kayak kalau di film Tarsan itu yang Tarsan jaga kantong-kantong akan tahu. Kemudian tanah untuk berkebun. Sebenarnya sekolah kita ini punya aset untuk tanah berkebun ya. Samping kiri kita ada tanah, samping kanan kita juga ada tanah, ya. Jadi itu kita bisa gunakan untuk berkebun. SB ini Mulo, tapi budidaya tanaman BDT. Nah, tidak usah pikir itu yang so hilang. Mari kita adakan kembali. Ya, insya Allah ya. Kalau kita punya keuangan sudah membaik, kita beli alat perkebunan. Kecuali Pak Jeko yang tidak mau beli. Kita boleh menanam ubi, ya. Kita boleh menanam batata, menanam pisang dan sebagainya. Beken kola, baru dikasih makan sama anak-anak, ya. Saya ingat ya, saya Papa itu di pesantren waktu itu di Manado sana di Mapanget. Jadi di Mapanget itu luas sekali tanahnya di bawah kaki gunung. Jadi ketika saya pulang ke sana, saya melihat bahwa mereka lagi panen kacang hijau, lagi panen kacang, ya, panen ubi. Jadi semua lahan itu digunakan oleh bapak saya dan anak-anak pesantren itu untuk dikelola, kemudian ditumbuhkan bermacam-macam ditanam berbagai macam tanaman. Dan setelah itu mereka berpesta bersama, ya. Jadi memang kelihatan ya hasilnya dan semuanya bisa merasakannya. Ini kalau modal lingkungan dan alam. Selanjutnya modal finansial. Ini dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kalau kita biasanya dapat DAK, kalau tahun ini tidak ada DAK. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi. Kita ada investasi? Tidak ada ya. Pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kemudian selanjutnya, modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar.
bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. Jadi kira-kira kalau orang so ada itu hasil kebun ya, orang mau jual kan lewat online. Kan saya tidak mau jual, mau buka lapak di depan situ, tinggal mau buka lewat online. Baru tinggal di delivery. Online itu ribanya begini. Iya. Karena seperti ubi, kalau orang lihat orang iklan itu baru cabut dari tanah, banyak orang mau beli itu kira-kira. Ya. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintahan atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Jadi kita punya MOU. Salah satunya kemarin juga itu kita punya MOU dengan anggota dewan untuk penyaluran beasiswa apa? PIP ya. Iya, itu salah satu contoh modal politik. Kemudian kita membuat MOU dengan puskesmas. Harusnya itu ada MOU-nya. Ya, sekolah membuat kebijakan ada MOU dengan Universitas Negeri Gorontalo. Kita membuat MOU dengan bank misalnya, ya. Kita membuat MOU dengan produk-produk susu misalnya, ya, untuk disosialisasikan kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi itu modal politik. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Ya, jadi ini kalau modal agama dan budaya, pelaksanaan hari-hari besar agama itu bagaimana pelaksanaan kita di sekolah. Misalnya perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, yang seperti itu hubungannya dengan pengembangan karakter yang ada di sekolah. Misalnya kalau dalam bidang agama itu pelaksanaan sholat duha, pelaksanaan sholat zuhur, ya, itu termasuk pada modal agama dan budaya. Ya, apalagi kita punya musola sendiri. Jadi itu Bapak dan Ibu 7 aset atau modal yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan sekolah kita ke depan, ya. Saya punya impian bagaimana sekolah ini bisa kembali menjadi sekolah favorit, ya. Dulu sekolah ini bisa menjadi salah 3 dari sekian ratus sekolah yang ada di Kota Gorontalo. Ya, kenapa itu tidak dipertahankan, malah mengalami kemunduran, ya. Kita berusaha, ya, bisa meraih impian kita tadi itu. Ya, kalau hanya saya sendiri pastinya saya tidak mampu. Semuanya bisa kita laksanakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan mengidentifikasi apa saja 7 aset yang ada di sekolah ini yang bisa kita gunakan untuk mencapai visi misi kita ke depan. Jadi saya akan bagi kelompok, ya. Mungkin berdua-dua saja, ya. Ibu tunggu, 7 aset tadi yang pertama apa? Aset yang pertama? Aset yang pertama apa? Oke, modal keuangan. Sarana dan prasarana. Oke, kita lihat ulang. Nah, ini pertama modal manusia, baru modal sosial, baru modal fisik. Nah, itu yang Ibu Nelvada bilang sarana dan prasarana itu masuk di modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan. Ya, lingkungan alam, ada kebun, ada sawah di belakang. Terus modal finansial. Nah, ini finansial, ya. Termasuk Jumat Berkah kita itu juga termasuk modal finansial, ya. Kemudian ada modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Jadi yang pertama Ibu Mas Nun dan Ibu Saldo itu akan mengidentifikasi modal manusia dan modal sosial.
ya. Kemudian kelompoknya ibu siapa? Bu Nelva itu modal fisik, kemudian modal lingkungan alam. Nah itu modal fisik dan modal lingkungan alam. Kemudian Ibu Nelva dan Ibu Nancy modal fisik dan modal keuangan. Iya. Supaya sesuai dengan kementerian yang dipegangnya. Kemudian Ibu Wani dan Ibu Nunu itu modal lingkungan dan modal jangan banyak itu modal lingkungan alam. Lalu Ibu Wanti dan Ibu Wilan itu modal politik dan modal agama dan budaya. Pergi di mana Ibu Wilan? Ya, itu Ibu Wilan. Jadi Ibu modal manusia dan modal sosial. Ibu Nelva modal fisik dan finansial. Ibu Nunu modal lingkungan alam dan modal politik. Ibu Wanti Ibu sakit. Ibu Wanti itu modal apa terakhir Ibu Wanti? Agama. Atau bergabung saja Ibu Wanti dengan Ibu Salma Mudodo dengan Ibu Masni. Langsung saja jadi modal politik, modal agama dan budaya, modal apa lagi? Manusia dan sosial. Manusia itu buat orang guru-guru, baru murid ada berapa orang, baru guru berapa orang, operator berapa orang, cleaning service berapa orang begitu. Oke? Nanti setelah ini akan kita identifikasi bersama-sama. Melaksanakan bimbingan kepada siswa melalui zikir bersama, sholat duha, sholat zuhur, mengadakan bimbingan melalui kegiatan pembimbingan berupa zikir bersama, khutbah, iya, sembahyang khutbah, sholat duha, Bapak Ibu, kita mulai dari kelompok 1 sudah siap? Kalau belum siap, kita mulai kelompok 3 yang sudah angkat tangan. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu ada 2, modul lingkungan alam, modal lingkungan alam dan modal politik. Baiklah, kami mulai dengan modal lingkungan alam. Nah, untuk tanah untuk perkebunan atau berkebun di lingkungan di bagian kanan maupun bagian kiri, yaitu hasil diskusi kami di sekolah kita di 59 ini kita akan menanam tanaman seperti singkong, tebu, jagung, kacang tanah, kacang hijau, pepaya, nenas, pisang, dan lain-lain kalau masih perlu ditambahkan. Kemudian pada kebun bagian belakang, sesuai dengan diskusi kami akan menanam 2 macam seperti apotek hidup dan dapur hidup. Kemudian semua hasil yang telah kami sampaikan tadi,
kalau memang sudah berhasil dijual melalui online. Ya, demikianlah untuk modal lingkungan. Kemudian untuk modal politik, sesuai dengan hasil diskusi kami, modal politik ini yang kami dapatkan ada beberapa, yaitu melakukan MOU dengan melakukan MOU dengan kepolisian, melakukan MOU dengan UNG, melakukan MOU dengan SIPLA, melakukan MOU dengan DLH. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai modal fisik dan modal keuangan. Untuk modal fisik, yang termasuk pada modal fisik, yang pertama adalah gedung. Di Sekolah SDN nomor 59 Data Timur memiliki ruang kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan sarana prasarana. Untuk ruang kelas ini yaitu ruang kelas 1 sampai ruangan kelas 6. Kemudian ditambah lagi dengan ruang kepala sekolah. Yang berikut ada ruang UKS yang untuk ruangan UKS ini sering digunakan oleh anak-anak kita yang kurang sakit atau ada kecelakaan kecil, ya, yaitu berobat di UKS. Yang berikut ruangan komputer. Untuk ruangan komputer ini ada ada sejumlah Chromebook, ada 15 Chromebook yang terletak di sana, yang sering digunakan oleh siswa-siswa kita SDN nomor 59. Yang berikut adalah ruang lab. Di ruang lab ini ada beberapa alat-alat lab yang ada yang dipergunakan dan ada juga yang sudah tidak dipergunakan lagi karena mungkin sudah lama, jadi ada beberapa yang sudah rusak. Yang berikut adalah musola. Musola ini adalah tempat anak-anak melakukan sholat zuhur dan sholat duha. Yang berikut kamar mandi. Kamar mandi juga digunakan oleh siswa-siswa kita. Insya Allah nanti akan diperhatikan. Yang berikut adalah kantin. Kantin ini adalah tempat untuk anak-anak, ya, tempat untuk menjual jual beli daripada anak-anak, ya, menjual tempat jual beli makanan dari anak-anak. Yang berikut ruang pertemuan. Ya, ruang pertemuan ini adalah ruangan yang sering kita gunakan untuk ada pertemuan-pertemuan baik dari luar sekolah kita maupun pertemuan yang ada di dalam sekolah ini seperti rapat. Yang berikut adalah ruang perpustakaan yang sering digunakan oleh siswa-siswi kita. Yang berikut adalah halaman sekolah. Di halaman sekolah juga ini kita lihat ada lapangan yang selalu dipergunakan oleh siswa-siswi untuk berolahraga dan juga untuk bermain, dan juga tempat untuk melaksanakan upacara setiap hari Senin. Yang berikut adalah taman bunga. Walaupun bunga-bunga ini masih sementara dibenahi, insya Allah akan diperhatikan. Yang berikut adalah modal keuangan atau finansial. Untuk modal keuangan ini Pak, ya, didapat dari infak ataupun celengan setiap hari Jumat yang diberikan oleh siswa-siswa kita, walaupun hanya sedikit. Yang berikut adalah jasa penjualan dari kantin. Yang berikut adalah beasiswa.
beasiswa yang didapat oleh anak-anak kita, siswa SDN 59. Dan yang berikut adalah dari BOS. Uang BOS juga adalah merupakan modal keuangan kita. Jadi hanya demikian dulu yang kami dapat paparkan pada jasa penjualan dari kantin. Ya, penjualan dari hasil penjualan kantin. Ya, beasiswa, kemudian dari BOS. Jadi hanya demikian dulu pemaparan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Nancy dan Ibu Nelva. Sekarang kita pindah pada kelompok 1, kelompok terakhir yang akan memaparkan identifikasi dari aset manusia, aset sosial, dan aset budaya dan agama. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Manusia, modal sosial dan modal agama dan budaya. Yang pertama mengenai modal sosial. Modal sosial di sini mencakup ada guru yang berjumlah 9 orang, siswa, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, orang tua murid, CS atau petugas kebersihan, ada tenaga administrasi atau operator, kemudian ada pengelola perpustakaan. Itu untuk modal manusia. Yang berikut modal sosial. Di modal sosial, sesuai hasil diskusi kami melakukan kerjasama dengan Puskesmas, Kepolisian, Kemenak, di dalam pendidikan dalam hal ini UNJ, kemudian kerjasama juga dengan kelurahan dalam hal ini pemerintahan, dan itu bagian-bagian dari bidang modal sosial. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya akan disampaikan oleh rekan saya atas nama Ibu Ibu Bapaknya, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan modal agama dan budaya. Untuk modal agama itu kami lakukan melalui kegiatan pembimbingan di bidang agama berupa zikir bersama, kultum, sholat duha tetangga sholat yaitu di Masjid Al-Muhajirin, kemudian pengkajian surat Al-Kahfi setiap hari Jumat oleh Sabdewan Guru, dan Jumat berkah setiap hari Jumat yaitu celengan dari dikumpul dari anak-anak maupun guru walaupun hanya sedikit-sedikit. Kemudian di bidang budaya karena kita di daerah Gorontalo, yang di Gorontalo khususnya yang kita tahu yang biasa dilaksanakan di sekolah ini khususnya SD 59 yaitu pelaksanaan Bicili atau Maulid Nabi. Di sekolah kita memperingati Bicili dengan cara membuat toyopo atau telangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengumpul sumber dana atau sumbangan dari orang tua siswa dan guru-guru yang ada di sini dalam bentuk kue-kue tradisional atau kue legendaris Loh Gorontalo. Misalnya, contohnya kue itu yang selalu yang disumbangkan adalah cucur, panada tore maupun panada res, sukade, kolombengi, wapili berwarna-warni, apang bale, apang coe, lemper, dan itulah yang setiap tahun berjalan dilaksanakan. Dan kemudian itu dilaksanakan dengan sangat semarak. Kemudian kue-kue itu telangga dan toyopo itu diantar ke masjid besar dan masjid di kecamatan dibagikan kepada masyarakat. Karena arti dari Maulid Nabi itu atau telangga itu artinya adalah permainan anak-anak. Padahal yang jadi kue-kue itu berwarna-warni ditujukan untuk membahagiakan anak-anak, tapi yang pada dasarnya hanya orang-orang tua yang selalu baku rampas. Iya, padahal secara sejarahnya berwarna-warni itu supaya anak-anak bahagia mendapatkan kue-kue yang ada di telangga dengan di toyopo. Kemudian Isra Mi'raj juga kita tidak melaksanakan di sekolah, tetapi menyumbangkan ke masjid-masjid tetangga. Banyak sumbangan yang datang untuk Isra Mi'raj itu di bidang budaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu pemaparan dari 3 kelompok yang ada. Jadi nanti setelah ini saya akan minta hasil diskusi Bapak dan Ibu untuk menjadi dokumentasi kita pada saat pelaksanaan raker nanti. Oke, Pak.
Jadi alhamdulillah tadi pada kelompok 1 sudah selesai memaparkan apa yang telah menjadi aset manusia, aset sosial, dan aset budaya serta agama ya. Jadi mungkin saya tertarik tadi pada aset budaya, di mana tolangga itu harusnya permainan ya. Kue-kue warna-warni itu dibagikan kepada anak-anak ya. Saya membayangkan bayangan Polin ya, saya kuat menghayal entah bagaimana orang bikin di kiri, baru yang hadir itu anak-anak, baru yang bikin tolangga kue itu orang tua. Jadi pagi-pagi itu orang tua sudah datang antar itu tolangga dengan ini di sekolah begitu, khusus untuk anak-anak ya. Itu saya kebayangan ya. Jadi mungkin insya Allah kalau itu boleh kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi langkah awal ya. Yang pertama kita itu usahakan selalu menciptakan ya, tidak meniru begitu ya. Orang tuanya yang akan ini nanti. Saya itu sebenarnya punya siswa saya yang sudah lulus tahun 2012. Itu mereka ada yang sudah jadi ketua adat, bukan ketua adat, sudah jadi tokoh adat. Jadi dia bayangkan dia kelahiran berapa, dia lulus SD itu 2012. Sekarang dia kalau mau dikili dia mau arwah, dia sudah tahu semua ya, padahal dia masih muda ya. Nah sebenarnya itu bisa menjadi asetnya orang untuk bisa kita ajak bekerja sama ya, mengajak anak-anak di sini untuk melakukan di kiri ya. Insya Allah ya, itu akan kita rancang ke depan. Gak toh? Iya, bayangkan kita akan itu karena kita akan menghadirkan anak-anak. Karena kalau sama saya ini oke, jadi insya Allah itu akan kita bicarakan pada program raker ya. Baiklah Bapak dan Ibu, sosialisasi aksi nyata saya untuk modul 3.2 sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi ibu-ibu semuanya, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah kita bersama. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.